Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Yeni Sri Rahayu, peserta Batch 1 dalam pelatihan Coding dan Kecerdasan Artifisial pada modul 3 Refleksi Etika dan Keterbatasan KA. Bahasan yang pertama, jelaskan dua keterbatasan utama dari KA yang Anda pelajari dan apa yang menjadi pendapat Anda tentang keterbatasan ini. Yang pertama yaitu keterbatasan dalam pemahaman konteks dan emosi. Penjelasannya, KA meskipun sangat canggih dalam memproses data dan bahasa, masih kesulitan memahami konteks sosial, budaya, dan emosi manusia secara mendalam. Misalnya, AI bisa menerjemahkan kalimat secara literal, tapi belum tentu memahami makna tersirat atau nuansa emosionalnya. Menurut pendapat saya, keterbatasan ini menunjukkan bahwa peran manusia tetap penting dalam pengambilan keputusan yang memerlukan empati, etika, dan pertimbangan sosial. KA sebaiknya digunakan sebagai alat bantu, bukan pengganti manusia sepenuhnya. Yang kedua yaitu ketergantungan pada data pelatihan. KA belajar dari data yang diberikan. Jika data tersebut tidak lengkap, bias, atau tidak relevan, maka hasil yang dihasilkan pun bisa keliru atau tidak adil. KA tidak bisa berpikir di luar informasi yang pernah dilatih padanya. Menurut pendapat saya melihat ini sebagai pengingat bahwa manusia tetap harus mengawasi dan mengevaluasi hasil kerja KA. Kita tidak bisa sepenuhnya menyerahkan keputusan penting pada sistem yang tidak memahami konteks dunia nyata secara utuh. Bahasan yang kedua, dampak keterbatasan KA. Ceritakan bagaimana keterbatasan KA tersebut bisa mempengaruhi cara menggunakan KA di sekolah Anda. Yang pertama, KA belum mampu memahami emosi dan konteks sosial secara utuh. Kami tidak bisa mengandalkannya sepenuhnya untuk kegiatan pembelajaran yang membutuhkan pendekatan empatik dan interpersonal. Misalnya, dalam pembelajaran tematik atau penguatan karakter, guru tetap menjadi aktor utama yang menjembatani pemahaman siswa. KA hanya kami gunakan untuk mendukung proses seperti memberi latihan soal atau mengenalkan konsep dasar secara visual dan interaktif. Kedua, kami menyadari bahwa hasil dari KA sangat tergantung pada data yang digunakan dalam proses latihannya. Oleh karena itu, kami bersikap kritis terhadap materi atau konten yang dihasilkan oleh KA. Kami tidak langsung menggunakan hasil dari sistem KA tanpa meninjau ulang dan menyesuaikannya dengan konteks pembelajaran lokal, budaya siswa, serta nilai-nilai yang berlaku di sekolah. Dengan memahami keterbatasan tersebut, kami menjadikan KA sebagai alat bantu yang berguna, bukan sebagai pengganti guru. Peran guru tetap sangat penting untuk menyesuaikan, menyaring, dan memfasilitasi penggunaan teknologi dengan bijak dan bertanggung jawab di lingkungan pendidikan. Bahasan yang ketiga yaitu prinsip etika dalam KA. Sebutkan dua prinsip etika yang penting ketika menggunakan KA, khususnya KA generatif di sekolah dan contoh konkret penerapannya sesuai dengan konteks di sekolah Anda. Prinsip yang pertama saya mengambil yaitu transparansi dan kejelasan sumber informasi. Penting untuk menjelaskan kepada siswa bahwa konten yang dihasilkan oleh KA, misalnya teks ataupun gambar dari ChatGPT dan lain-lain sebagainya, adalah hasil dari sistem buatan, bukan manusia. Dan proses pembuatannya harus jelas secara jujur. Contoh penerapan di sekolah misalnya, saat guru menggunakan gambar hasil dari KA generatif untuk bahan ajar, guru menjelaskan kepada siswa bahwa gambar tersebut dibuat oleh sistem AI dan bukan karya pribadi. Guru juga memberitahu bahwa AI bekerja berdasarkan data sebelumnya, bukan hasil kreativitas murni seperti manusia. Prinsip yang kedua yaitu menghindari plagiarisme dan meningkatkan literasi digital. Siswa harus dibimbing untuk tidak hanya menyalin hasil dari KA tanpa pemahaman. Mereka perlu memahami bahwa KA adalah alat bantu, bukan sarana untuk menyontek. Contoh penerapan yang dapat kita lakukan di sekolah yaitu ketika siswa menggunakan KA, misalnya untuk merangkum teks dan membuat keterangan. Guru meminta siswa untuk membaca kembali, memahami, lalu menulis ulang dengan kata-kata sendiri. Guru juga mengajarkan pentingnya mencantumkan bahwa teks awal berasal dari bantuan AI. Bapak dan Ibu guru hebat, demikianlah refleksi etika dan keterbatasan KA pada modul 3 dalam pelatihan Batch 1 Coding dan Kecerdasan Artifisial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.